selamat datang lagi di program yang penuh sukacita. Apa, Entong? Main bareng Entong. Hehehe. Bareng aku pastinya Entong. Aku Shena. Dan aku Yauma. Aku Lovely. Aku Kak Tony. Dan aku Cihuy. Teman-teman, Kak Tony lagi risau nih. Karena banyak banget orang di sekitar kita, di sekitar Kak Tony yang punya sifat nggak enakan. Susah bilang enggak, susah nolak. Dan lebih mementingkan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan diri sendiri. Bukannya bagus ya Kak, mementingkan kebahagiaan orang lain. Itu kan artinya kita peduli dengan yang lain. Iya, itu baik. Tapi alangkah lebih baik kita utamakan kebahagiaan diri kita sendiri, baru orang lain. Berarti artinya kita harus berani bilang tidak. Betul banget, Yauma. Kalau kita nggak mau atau nggak punya sikap, nggak mau bilang tidak, itu ya kita harus bilangnya dengan sopan. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk berani bilang tidak ya, oke? Tetap di Main Bareng Entong. Yoma. Ini ada lomba seru nih. Tuh, ini tuh lomba nyanyi sama nari. Terus hadiahnya tuh keren-keren banget. Lomba? Iya. Kita daftarin aja ya. Kita daftarin ya. Tapi aku gak mau. Lah, kenapa? Masa kamu takut sih? Ih, kan kamu bisa tuh nyanyi sama nari gitu. Iya udah, kita daftarin aja ya. Sini. Diri dong, diri. Tapi aku gak mau. Kita videoin ya. Sini. Coba. Ayo, coba dong. Ayo nyanyi sama nari gitu. Menari cepet. Ini Lovely, Shena, kamu lagi ngapain? Kok muka Yauma tertekan gitu sih? Ya, ini Entong, kita kan mau daftarin Yoma ke lomba. Iya. Ini kalian kenapa sih kok repot kayak gini sih? Ada apa sih ini sebetulnya? Kita mau daftarin Yauma lomba. Lomba nari sama lomba nyanyi. Bareng-bareng sama kita. Keren, hadiah. Lomba. Iya. Tapi coba kamu tanya dulu sama Yaumanya, mau apa enggak Yaumanya? Mau kan? Gimana Yauma? Sebenarnya sih aku gak mau, Kak. Tuh, Yaumanya nggak mau. Oh, kita kirain kamu mau. Iya. Yauma, kamu boleh kok bilang tidak. Nggak semua hal harus kita ikuti, Yauma. Yang penting kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Maaf ya, soalnya aku belum siap untuk lomba. Dan aku juga nggak nyaman. Oh, ya maaf juga ya, kita kirain kamu mau. Iya, maaf ya. Tadi kita maksa. Ya udah, kita cari yang mau aja yuk. Ya udah. Ternyata bilang tidak itu bikin lega ya. Betul Yauma. Kalau kita tidak bisa, kita boleh kok untuk mengatakan tidak. Betul, kalau kita mau bilang tidak dengan apa yang tidak kita suka, itu kita juga termasuk menyayangi diri kita sendiri. Setuju. Yang penting kita nyaman dan jujur. Kalau gitu, kita nyanyi bareng-bareng yuk biar lebih semangat lagi, teman-teman. Ayo. Yuk.
Teman-teman, tadi Yoma sudah belajar untuk bilang tidak. Iya kak, tapi nggak semua orang segampang itu loh kak. Maksudnya? Ya kayak Entong, karena sering ngerasa nggak enakan, jadi malah bilang iya terus. Persis banget kayak di cerita Entong hari ini. Susah banget nih buat bilang tidak. Sampai akhirnya jadi musibah deh. Emang sampai kenapa tuh, Tong? Iya, sampai bikin komik kesayangan Entong ikut keliling kampung naik motor sampah. Hah? Kok bisa sih? Penasaran kan? Langsung aja yuk kita lihat bareng-bareng. Oke. Cerita Entong hari ini. Kakak Entong. Tiba. Aduh, gimana nih? Kakak Entong. Siti datang. Iya, masuk Tibo. Siti. Ini kakak, komiknya sudah selesai saya baca. Makasih ya. Iya. Tibo, kok komiknya kotor banget sih? Kasian kan, Entong? Gak apa-apa, Ti. Terus kamu ngasih apaan ke Entong? Teman yang baik itu saling berbagi. Oh, saya Bosnek. Kakak Entong mau? Gak usah. Makasih, Bo. Ya elah, Bo. Kagak ada yang baru apa? Oh iya, komik edisi terbaru sudah keluar kan? Saya pinjam ya. Itu komiknya lagi dicuci. Oh, bisa dicuci juga ya kakak? Saya baca ulang komik yang lain saja ya. Iya, Tibo. Boleh. Sampahnya udah semua ya, Mang Dadang? Bentar, Mang. Tong, ada sampah nggak di kamar? Gak ada, Nyak. Lah, siapa yang buang sampah sembarangan gini? Hah? Mang Sampah Dadang, sembarangan? ada lagi nih. Jangan-jangan. Makasih ya, Mang. Sami-sami, Pok. Komika. Nyak, tadi tukang sampahnya pergi ke arah mana? Aduh, Nya nggak perhatiin, Tong. Pergi kemana ya? Emangnya kenapa, Tong? Kok panik gitu? Komik baru Entong ke bawah tukang sampahnya. Hah? Kok bisa, Tong? Aduh, gimana dong komiknya Entong? Kita kejar aja, Tong. Mumpung belum jauh. Setuju kakak. Oke, tapi kejar kemana ya? Itu dia kakak. Hah? Lah, itu juga tukang sampah. Nyak, ingat gak nomor tukang sampahnya? Kalau nggak salah sih, ada angka 56-nya. 56, itu dia. Ayo. Yo. Aduh, berat bener dah. Mana si Ipe lagi pergi sama bapaknya? Entong, Siti, Ibu, bantuin Empo dulu sini. Iya, Pak. Lah? Entar Empo bikinin jus dah buat kalian semua. Ayo. Biar aku aja. Berat juga ya. Barengan dah. Sekalian bawain ke dapur. Makasih. Mana ya tukang sampahnya? Tukang sampah. Itu dia. Makasih, Pak. Cepet banget sih tuh tukang sampah perginya. Waduh. Piye iki? Jan. Tong, bantu dorong bentar sini. Itu dia tukang sampahnya kakak. Aduh. Tolong. Mas Paijo. Lah, Pak. Gas terus, Mas Paijo. Iya, dorong terus ya. Akhirnya. Makasih banyak ya. Untung ada kalian. Banyak bener bawaannya, Mas. Iya, sama-sama Mas Paijo. Terus kita mau kejar tukang sampahnya kemana lagi, Tong? Tukang sampah. Nah, itu Makasih Mas Paijo.
Aneh tenan bocah-bocah zaman now. Udah makin panas nih Lim matahari. Benerin gentengnya udah rapi belum? Bikin roti lembaran pakai ragi. Iye, ini bentaran lagi. Hati-hati Lim, hampir berabe nih urusan. Lu sih ngajak gue ngomong, jadi kagak fokus. Tong, tolong ambilin tuh barang. Ambilin apa tadi Bang Samin? Entu deket kaki, lempar kemari. Untung aja. Ayo kita kejar. Lagian kenapa komiknya ditaruh di kantong sampah? Kamu lihat sendiri kan kalau komikku dipinjem gimana? Makanya tadi aku buru-buru lempar keluar biar nggak dipinjem. Sekarang malah komiknya yang hilang. Jadi karena saya ya kakak. Iya, bukan gitu, Bo. Ya elah, kan tinggal bilang dari awal ke Tibo, Tong. Kan jadi ribet nih sekarang. Dan kamu juga, Bo. Emangnya mau barang yang kamu suka dirusak sama teman? Ya makanya, kalau pas pinjem rapi, ya balikinnya juga kudu rapi. Maafin Tibo ya kakak. Harusnya Tibo sadar. Waktu kakak Antong bilang komiknya lagi dicuci. Salah aku juga kok, Tibo. Harusnya aku ngomong aja kayak yang Siti bilang. Ya udahlah, mau gimana lagi? Lihat nih. Komik kentang. Kok bisa ada di Nyak? Iye, Mang Dadang yang barusan ngangkut sampah ngopi dulu di mari. Jadinya ketemu deh tuh komik. Tahu gitu kita ngopi juga. Oh, kakak Siti suka kopi kah? Oh, bercanda ya. Aku jadi ingat, tadi aku juga sempet gak enak untuk mau nolak. Tapi pas aku coba bilang enggak, ternyata gak apa-apa. Nah, bedanya sama Entong, dia malah nggak jujur dari awal. Iya, jadinya malah ribet sendiri sampai kejar-kejaran komik. Iya deh, Entong jadi belajar. Kalau maunya enggak, ya harus berani bilang enggak. Betul, berani bilang tidak itu bukan berarti jahat. Tapi cara kita menjaga diri kita dan cara kita sayang kepada diri kita. Setuju. Kak Tony, Iya, Tong. katanya hari ini mau ajarin kita bikin sesuatu yang bermanfaat ya? Iya, betul banget, Entong. Buatnya dari barang-barang sederhana yang ada di sekitar kita. Kita langsung buat aja yuk. Ayo kita ke meja kreasi. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat sesuatu yang seru banget. Tahu nggak namanya apa yang akan kita bikin? Nggak tahu. Dispenser mini dari botol plastik. Tapi ini dispensernya mini dan dari botol plastik. Seperti yang sudah ada di hadapan kalian semuanya nih. Bahan-bahannya sudah kita siapkan semuanya. Ada tentunya bahan utamanya nih. Botol plastik. Bisa, boleh pakai botol bekas boleh. Terus ini apa? Gelas kertas. Nah, kemudian ini apa? Sedotan. Ini apa? Gunting. Ini apa? Pisau kecil, tapi bentuknya kayak pulpen. Iya. Oh, itu pisau. Ini apa? Sarang Cinta. Nah, sekarang coba kalian ambil satu-satu botolnya. Aku yang ini. Entong mau pilih warna apa, Entong? Adanya cuma hijau, Entong. Ya udah. yang bening. Yang bening. Kanan kiri. Sama aja. Nah, cara pertama adalah kalian ambil botolnya, lalu ambil gelas plastiknya satu-satu. Gelas kertas, Kak Tony. Oh iya, gelas kertas. Makasih, Entong. Entong nggak dapet ya? Ya. Kerjain mereka tahu. Gelas kertas, kemudian gelas dan botolnya dilubangi. Seukuran kira-kira seukuran sedotan ini. Diukur lubangnya. Oh. Lubangnya. Pakai pisau Nah, kecil. jadi diukur dulu nih karena nanti akan disusun seperti ini. Diukur di luar gini.
Diukur di luar. Teman-teman hati-hati ya. Sini di lubang berarti menggunakan sini ukurannya pisaunya. sama. Pisau kecilnya walaupun kecil tetap tajam loh. Betul. Hati-hati pakai pisau kecil ya. Iya. Yang di rumah juga hati-hati teman-teman. Gunting juga hati-hati ya, Entong ya. Iya betul Kak Tony. Harus diawasi oleh orang tua. Betul sekali Entong. Mana tadi penandaku? Penandanya yang sudah ditandain. Nah, sudah? Nah ini Cina? gimana ya tapi? Nah, untuk melubanginya jangan besar-besar ya teman-teman. Sesuai dengan ukuran sedotan Tuh, aja. sesuai dengan ukuran sedotannya. Ini muat ya? Oke. Muat kan? Shena Gitu kan? bisa. Belum. Ya Oma? Belum muat. Nah, berarti masih kurang besar kalau belum muat. Oh, sini. Biar apa kata nih? Biar nanti airnya bisa keluar dari dispenser dari botol plastik. Dispenser. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita coba dispenser mini dari botol plastik ini. Sudah ada 2 jenis air di sini ya. Diisi, botolnya diisi dulu sini. Pegang di sini ya Oma. Buka botolnya. Jadi ketika memasukkan airnya harus ditutup dulu sininya nih biar nggak keluar. Kartonnya tutup ya. Kamu yang masukin airnya. Masukin airnya. Takut tuh Mbak. Pelan-pelan. Hati-hati ya Oma. Oke, cukup. Cukup. Sekarang tutup yang rapat. Tutup ininya dulu, tutup ini dulu. Dispensernya dulu yang ditutup nih. Biar tangan Kak Tony bisa dulu lepas. ya, Ma. Ini aku yang tutup. Yang rapat. Yang kenceng Udah pasti banget. rapat? Rapat? Buka. Wow. Jadi dispenser mini ya. Keren banget. Berhasil dispensernya. Entong bantu liatin ya. Bantu ditutup Lovely. Bawahnya. Tolongin ya. Ini pegang. Wah. Jangan ditempelin ya Oma. Nyedot ya. Semana? Tadi yang mas Terus, mana? terus. Lagi. Kayak tukang parkir. Nggak kelihatan ya? Terus. Op. Coba tutup yang rapat. Pastikan. Tes dulu dah kalau kata Sabar. tes dulu deh. Yang lebih kencang lagi Shena. Gitu. Wah, Nah, sudah diangkat. jadi. Lihat nih teman-teman. Wah. 1, 2, 3. Wow, diangkat sedikit. Coba ditutup sekarang Shena. Tutup sekarang. Lebih kencang lagi Shena. Kenceng banget. Wow, berhasil. Jadi deh, berhasil. Masih netes sedikit sih. Tapi berhasil. Ini aku mau keluar banyak. Coba Lovely. Kayaknya aku butuh dibantu ya teman-teman. Tenang aja, kita kan suka membantu. Asik. Ish. Cihuy. Oke, sekarang ditutup yang kencang banget Lovely. Oke, sudah kencang banget. Sekarang kita coba ya pakai gelasnya. Sekarang buka. Berhasil. Tutup Sekarang boleh botolnya. dibuka pelan-pelan. Berhasil. Berhasil. Coba ditutup pelan-pelan, Lovely. Yang kenceng ya. Keren. Adik-adik, ini itu namanya tekanan udara. Kalau tutup botol dibuka, udara masuk dan mendorong air keluar dari sedotan. Tapi kalau ditutup, airnya nggak keluar kan? Berhenti kan? Oh, jadi airnya bisa keluar karena ada udara yang masuk ya kak? Betul sekali. Ini namanya konsep tekanan udara. Air butuh ruang untuk keluar dan itu terjadi saat udara masuk ke dalam botol. Wah, keren banget. Kita bisa bikin dispenser sendiri di rumah. Dan ini kita buat dari bahan sederhana loh. Jadi kita bisa lebih kreatif dan hemat. Wah, dispenser mini berhasil kita buat. Tapi
Tapi masih kurang seru nih kalau kita belum main game. Oh iya. Iya nih, aku udah semangat banget. Kira-kira permainan apa lagi yang mau kita mainin? Tenang. Kak Tony kasih tahu. Tapi sekarang kita rapikan dulu mejanya. Oh iya. Ayo. Kita beres-beres dulu ya. Iya. Adik-adik, sekarang kita akan main game seru yang melatih fokus dan kecepatan. Nama permainannya adalah warna terlarang. Kenapa warna terlarang kan namanya? Karena cara bermainnya adalah nanti Entong akan sebut warnanya. Entong siap ya? Siap Kak Tony. Dan kalian harus menyentuh warna yang tidak disebut oleh Entong. Jadi misalkan Entong bilang, coba Entong bilang apa Entong? Hijau. Yang disentuh bukan yang hijau. Berarti yang ini boleh. Tapi warna yang lain. Kalian masing-masing memiliki waktu hanya 30 hari. Kebanyakan. 30 detik. 30 detik. Sudah siap semuanya? Siap. Siapa yang mau lebih dulu? Shena. Aku. Yang kedua. Gimana kalau Yauma? Kayak udah nggak apa-apa, aku terakhir. Ingat ya. Yang sedikit salahnya dia yang menang dan akan dapat hadiah seperti biasa. Aduh. Sudah siap? Siap ya teman-teman. Kak Tony hitung ya. Entong yang sebutkan warnanya Entong ya. Siap Kak Tony. Pokoknya yang paling sedikit salahnya dapat hadiah dari Entong. Betul Entong. Hadiahnya udah siapin dipegang sama Entong. Oke. Entong Siap ya? mulai ya. 1, 2, 3. Merah, oranye, kuning, merah, oranye, hijau, merah, oranye, kuning, merah, hijau, oranye, merah, kuning, hijau, kuning. Lagi ya. Oranye, hijau, kuning, merah, oranye, hijau, kuning, merah, oranye, kuning, hijau, kuning, merah, oranye, kuning, hijau, kuning. Sudah 30 detik. Oke. Entong nyatet nggak Entong? Salahnya ada berapa Entong? Ada 7 kesalahan. Ada 7 kesalahan dalam 30 detik. Yauma sudah siap? Aku hitung ya. 3, 2, 1. Kuning, oranye, merah, hijau, kuning, oranye, merah, hijau, oranye, kuning, oranye, hijau, merah, kuning, oranye, merah, Fokus. hijau, oranye, merah, hijau, kuning, merah, oranye, kuning, merah, oranye, hijau, merah, kuning, oranye, hijau, merah, oranye, kuning, hijau, merah, oranye. Wah, waktunya sudah habis. Entong berapa kesalahannya Entong? Yauma 10 kali kesalahan. 10 kali kesalahan. Gak apa-apa Yauma. Semangat Yauma, tetap semangat. Sekarang terakhir, Lovely. Udah siap? Aku hitung ya. Gak siap, Kak. Oke, tarik nafas. Buang. Siap? 3, 2, 1. Oranye, hijau, kuning, merah, oranye, merah, hijau, kuning, merah, oranye, merah, oranye, kuning, hijau, merah, oranye, kuning, merah, hijau, kuning, merah, oranye, kuning, oranye, hijau, oranye, merah, kuning, oranye, kuning, hijau, merah, hijau, kuning, oranye, merah, kuning. Waktunya sudah habis, 30 detik. Berapa? Dan ternyata Kak Tony, Lovely kesalahannya 7 sama kayak Shena. Gimana dong? Kalau begitu, gimana sih Huy? Gunting batu kertas. Gimana kalau pakai gunting batu kertas Kak Tony? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Ya, berarti Lovely menang. Wah, hadiahnya. Entong mana Entong hadiahnya Entong? Hadiahnya untuk Lovely. Ya, aduh, kasih. Kita buka ya. Ayo. Oke. Buka. Buka ya, guys. Robek. Iya. Jangan Apa ya dong, isinya? sayang nih. Semoga Lovely suka ya. Emang harus dirobek sih kayaknya. Emang harus dirobek. Oh, emang harus dirobek sih kayaknya. Juga. Wow. Play. Wah. Oh ya. Oh ini. Seru banget.
Wah, hadiahnya keren banget. Iya keren banget nih hadiahnya. Wah, Nah, sekarang waktunya segmen kesukaan Cihuy nih. Apa itu Cihuy? Iya, itu cerita dari Kak Tony. betul banget. Hari ini Kak Tony mau cerita, yaitu temannya Cihuy. Iya. Anak monyet yang namanya Danu. Semuanya kita masuk dalam waktunya. Pada zaman dahulu. Sudah siap mendengarkan cerita sore hari ini? Entong siap? Siap dong Cihuy. Oke, judulnya apa Kak Tony cerita kita? Judulnya adalah Danu terjebak kata iya. Danu itu kawan aku kakak. Kita mulai ya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang sangat lebat, Ada pohon yang tinggi, ada pohon yang rendah, ada pohon yang lebar. kok pohon lebar? Gede maksudnya kakak. Ada pohon yang besar, Ada pohon yang rindun, banyak daunnya, dan banyak buah-buahan kesukaan salah satu hewan di hutan itu. Sedap, hewan apa yang suka buah-buahan? Banyak sih. banyak Cihuy. Cihuy juga Spesifik suka lagi. buah-buahan. Yang suka pisang? Cihuy. Betul. Ada kawanan monyet yang suka berteman, suka bermain-main. Ya, ada seekor monyet bernama Danu. Danu. Siapa namanya kakak? Namanya Danu. Suaranya gini. Artinya apa Cihuy? Aku adalah Danu. Aku adalah monyet yang pintar. Panjang ya artinya. Bisa menerjemahkan bahasa monyet ya? Kan aku monyet. Oh iya. Perasaan tadi kita cuma doang, Iya. panjang ya. Itu bahasa monyet loh, Li. Mirip-mirip lagi. Terus ceritanya gimana Cihuy? Kan Kak Tony juga tahu. Oh iya. Nah, Danu itu bermain sama teman-temannya juga. Monyet juga kan kakak? Betul. Bersama teman-temannya monyet. Ada aku juga di situ kakak. Oh, iya, ada aku. Bisa masuk ke cerita juga ya. Bisa masuk ke cerita kamu. Danu itu sahabat aku. Danu itu orangnya seperti apa? Kok orang? Oh iya, Danu itu Monyetnya. monyetnya seperti apa? Dia itu pintar, lucu, tapi sayangnya dia itu selalu mengatakan iya kepada setiap ajakan temannya. Contohnya, Misalkan, Danu, ayo kita loncat-loncat. Danu bilangnya apa? Artinya, Iya. misalkan, Danu, mirip-mirip bener bahasa monyet. Danu, ayo salto ke depan. Artinya, Iya. Danu, ayo manjat pohon dari satu pohon ke pohon yang lain sampai 15 pohon. Gimana jawabnya? Artinya, Iya. Danu tidak mau mengatakan tidak. Nggak berani menolak ajakan teman-temannya. Karena khawatir teman-temannya jadi nggak suka. Iya, Danu itu orangnya kayak gitu. Kok orang sih? Oh iya, Monyetnya kayak gitu. Nah, suatu ketika teman-temannya Danu itu, salah satunya ada kamu nggak Ciwi? Saat itu nggak ada aku sih kakak. Oh, Kejadiannya aku nggak tahu. Kak Tony tahu. Ceritain. Oke. Kejadiannya begitu. Jadi, begitu cepat kejadiannya, tapi Kak Tony tahu nih, masih ingat. Saat itu, teman-temannya Danu itu ngajak Danu untuk naik ke atas pohon yang sangat tinggi. Udah kakak. Kebanyakan. Saking tingginya. Pohon yang tinggi. Dan pohonnya itu masih sedikit-sedikit licin karena setelah hujan. Jadi masih ada basah-basahnya begitu. Teman-temannya Danu mengajak Danu, ayo Danu naik ke atas pohon itu. Kita naik ke atas. Teman-temannya badannya lebih besar dari Danu. Naik ke atas dengan cepat. Sangat cepat ya kak. Cepat sekali teman-temannya. Tapi Danu, padahal dalam hatinya Danu itu bilang begini. Aku sepertinya ingin mengatakan tidak. Di dalam hatiku bilang tidak. Aku tidak bisa karena licin. Tapi kakak. Tapi yang keluar dari mulut Danu adalah
Artinya? Iya. Iya. Kan wahanya 2 kali baru. Iya. Oh iya. Nah, akhirnya Danu mencoba tuh untuk naik ke atas, tapi dia masih ragu-ragu. Naik, enggak. Naik, enggak. Naik, enggak. Dia melihat ranting-ranting pohon. Ada beberapa ranting pohon. Dia lalu menghitung ranting pohon. Ada berapa ranting pohon? Naik, enggak. Naik, enggak. Naik, enggak. Naik, enggak. Ranting pohon itu juga jawab enggak. Tapi lagi-lagi Danu sukar mengatakan tidak. Enggak bisa nolak teman-temannya. Dengan jantung yang berdebar. Danu mencoba suaranya ya? naik ke atas pohon. Naik ya kakak. Iya. Terus? 1, 2, 3. Naiklah perlahan-lahan Danu memegang ranting satu demi satu dengan tangannya. Dengan kakinya naik ke atas ranting pohon-pohon itu dinaiki sama Danu. Akhirnya Danu menyentuh sisi pohon yang masih sangat licin. Ketika Danu menyentuh itu, Apa yang terjadi? pegangannya terlepas karena licin. Danu terjatuh. Nah, disinilah aku datang. Cuy, biasa aja. Nah, saat itu aku datang menolong Danu. Aku sentuh tangannya, aku pegang tangannya. Dan Danu akhirnya selamat. Sampai di bawah diselamatkan oleh Cihuy. Lalu teman-temannya pun turun semuanya. Dan teman-temannya tanya sama Danu. Danu, kamu gak bisa naik ke atas pohon itu ya? Sangat licin ya? Iya. Tapi kenapa kamu malah bilang iya tadi ketika kami ajak? Aku tidak berani menolak ajakan kalian. Aku takut kalau kalian gak suka sama aku. Padahal kawan-kawannya Danu Termasuk aku. itu sangat menghargai apapun keputusan Danu dan teman-teman lainnya. Kalau misalkan tidak atau iya juga masih tetap berteman. Jadi akhirnya saat itu Danu paham bahwasanya kita juga boleh mengatakan tidak terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lakukan atau tidak mampu kita lakukan. Wah, gitu ya. Danu pun akhirnya berteman semakin baik lagi dengan sahabat-sahabatnya termasuk aku. Begitu ceritanya adik-adik semuanya. Selamat ya, akhirnya Danu punya keberanian untuk menjaga dirinya sendiri dan berani mengatakan tidak. Iya. Betul sekali. Dan juga kalau dipaksa ikut hal yang gak nyaman, malah bisa bahaya kepada kita. Jadi kalau kita tidak nyaman dengan sesuatu, kita boleh kok mengatakan tidak. Jangan sungkan. Yang penting ucapkan dengan sopan. Nah, sama kayak aku tadi kan, berani belajar bilang enggak. Iya betul banget nih. Bilang tidak itu bukan berarti jahat. Tapi artinya kita jaga diri kita sendiri. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan Entong. Tahukah kalian ada hewan yang lucu sering banget dibilang mirip sama manusia? Apa ya? Iya, dia adalah monyet. Monyet itu terkenal sangat lincah. Mereka bisa melompat dari satu dahan ke dahan lainnya dengan cepat banget. Wush, wush. Tahu nggak? Ekor monyet bisa membantu mereka menjaga keseimbangan saat bergerak. Bahkan ada beberapa monyet yang bisa menggunakan ekornya untuk memegang loh. Kayak punya tangan tambahan. Lalu ada hal yang lebih menarik lagi. Monyet itu ternyata sangat cerdas. Ada monyet yang bisa menggunakan batu untuk memecahkan makanan yang keras. Tok tok. Bahkan ada juga loh monyet yang mencuci makanannya dulu sebelum dimakan. Wah, bersih-bersih dulu ya.
Fakta menarik lainnya nih, kalau monyet saling membersihkan bulu, itu namanya grooming. Bukan cuma bersih-bersih, tapi itu cara mereka bilang, kita teman. Makanya monyet suka hidup berkelompok. Mereka saling menjaga dan main bareng. Seru banget ya teman-teman. Dari monyet kita bisa belajar sesuatu. Jadi anak cerdas itu gak cuma pintar, tapi juga bisa bekerja sama dan menjaga hubungan dengan teman. Sampai ketemu di fakta unik berikutnya teman-teman. Dadah! Gimana teman-teman? Seru kan hari ini? Seru dong. Hari ini kita sudah belajar untuk tidak semua ajakan itu harus kita ikuti. Iya dong, kadang nih teman-teman, kita kan suka gak enakan nih. Padahal dalam hati udah bilang, aduh gak mau. Kayak aku tadi ya, tapi sekarang aku udah tahu kalau aku boleh jujur sama perasaan aku. Betul. Kalau nggak nyaman, bilang aja baik-baik. Yang penting tetap sopan dan saling menghargai. Nah, sekarang Kak Tony mau tes nih. Kalau ada yang maksa kalian ikut sesuatu yang gak kalian suka, kalian harus bilang apa? Terima kasih ya teman-teman semua yang udah nonton kita sampai akhir. Jangan lupa ketemu kita lagi setiap Sabtu jam 4 sore di Main bareng Antong. Kini bergegaslah, siapkan dirimu untuk memulai menjalani hari ini. Selamat pagi, embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan, Selamat pagi, kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Selamat pagi, Embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan Selamat pagi, kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalan